Berantas judol, jangan setengah-setengah. Pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi oleh Bareskrim Polri pada Kamis 19 Desember lalu memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan judi online atau judol di tanah air. Masyarakat berharap pemeriksaan tersebut bisa menuntaskan penanganan kasus judol yang selama ini seakan jalan di tempat. Disebut jalan di tempat lantaran upaya pengusutan judol tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Padahal perangkatnya sudah lengkap. Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online telah dibentuk pada 14 Juni 2024 melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 21 tahun 2024. Kemudian diadakan pula Desk Pemberantasan Judi Online pada 21 November 2024. Di dalam Satgas maupun Desk tersebut berkumpul kementerian dan lembaga yang selama ini bergumul langsung dengan perkara judol. Namun di saat bersamaan, aktivitas judol justru terus menggurita, baik pemain yang terlibat maupun jumlah uang yang berputar. Masyarakat yang kecanduan judi online pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, sekitar 1,3 juta orang Indonesia terjebak dalam judol. Jumlahnya meningkat menjadi 2,5 juta orang di 2020. Pada September 2024, jumlah penduduk Indonesia yang kecanduan judol telah mencapai 8,8 juta orang yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Begitu pula perputaran uang judol yang luar biasa besar. Total perputarannya menurut Desk Pemberantasan Judi Online mencapai 900 triliun rupiah. Jumlah uang yang sangat besar yang membuat para bandar sangat leluasa melakukan penetrasi ke masyarakat yang umumnya awam soal literasi dan pemahaman akan bahaya judol. Bicara judol juga mesti bicara soal dampaknya yang sangat merusak terhadap masyarakat. Banyak kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan dipicu oleh masifnya penetrasi judol yang kian marak dan mudah kita temui akhir-akhir ini. Kasus korupsi dan penggelapan dana pun kerap terjadi lantaran pelakunya kecanduan judol. Pemeriksaan Budi Ari tentu terkait dengan terbongkar jaringan orang dalam di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital, dulu Kemenkominfo, yang ketahuan melindungi judol. Alih-alih menjadi penjaga gawang untuk menangkal dan memblokir situs-situs judol, jumlah pegawai Kemenkominfo tersebut justru menjadi bandar mereka. Dengan mengingat dampak kerusakan yang luar biasa dari judol tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keamanan negara, pemeriksaan Budi Ari diharapkan bisa menjadi momentum dalam pemberantasan judol hingga ke akar-akarnya. Pemeriksaan Budi Ari juga diharapkan dapat mengungkap 5 orang yang pernah disebutnya sebagai bandar judol. Sejak Budi Ari bernyanyi tentang 5 bandar tersebut, hingga kini belum terungkap siapa mereka. Padahal secara gamblang dia menyebut nama mereka sudah diketahui. Kita tentu perlu mengapresiasi penegak hukum yang berupaya membuka penyelidikan secara transparan terkait dengan kasus judol ini. Namun, untuk bisa benar-benar menyibak siapa saja yang terkait dengan judol tanpa kecuali, publik berharap penegak hukum bertindak tidak setengah-setengah. Pengungkapan dan penindakan harus tuntas tanpa pandang bulu. Penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak hanya harus bertindak berani dengan nyali yang penuh, tapi juga mesti transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, apalagi coba-coba melindungi bandar ataupun pihak-pihak yang terlibat judol. Jangan pula masyarakat diberi harapan palsu, seolah-olah garang di depan publik, tapi lembek ketika berhadapan dengan kekuatan besar di belakang aktivitas judol. Dalam konteks pemeriksaan Budi Ari pun demikian. Sungguh tak elok apabila pemeriksaan itu sekadar dijadikan gimmick bahwa polisi tengah sungguh-sungguh memberantas judol. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.